pagi, berjumpa lagi di channel Global Gadget Solo. Untuk sharing pada kesempatan kali ini, sedikit kami akan bercerita pengalaman kami dalam membeli LCD proyektor kondisi second gitu ya, atau bekas. Teman-teman sekalian, mungkin tidak semuanya gitu ya, ketika ingin membeli barang itu terkadang kita terbentur dengan keuangan dan lain sebagainya. Jadi kita terkadang harus memilih atau membeli proyektor second atau bekas. Untuk membeli proyektor bekas, kami juga pernah melakukannya gitu ya, tapi agar tidak nantinya menyesal di belakang terkait dengan kondisi yang seperti apa yang harus kita ambil atau kita beli, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan sharing terkait tips bagaimana membeli proyektor second dengan kualitas yang masih bagus. Sebelumnya silahkan untuk subscribe terlebih dahulu apabila channel ini bermanfaat, kemudian like atau komen atau kalau ada pertanyaan. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, ini kita sudah siapkan unit kami, contoh salah satu unit kami. Yang pertama, kenapa kok ada dua proyektor yang kita tayangkan di kesempatan kali ini. Yang pertama, teman-teman harus pahami bahwa proyektor itu dia punya kelas-kelas tersendiri gitu ya, tergantung mau dipakai untuk apa gitu ya. Untuk lebih detail terkait dengan penjelasan kategori proyektor, nanti silahkan dilihat di proyektor kami sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan lebih fokus ke proyektor, cara membeli proyektor bekas kelas menengah, untuk yang menengah dan standar gitu ya. Yang kita cermati yang pertama, untuk kategori ini menengah dan standar, ini yang pertama saya contohkan yang ini saya punya unit kami, proyektor Epson serinya EBX400 gitu ya. Ini teknologinya dia sudah pakai LCD gitu ya. Jadi untuk lampunya ini dia sudah memakai teknologi yang LCD gitu ya. Kalau bedanya apa ketika dia LCD atau bukan ya? Dan yang satu ini contoh yang LCD standar yang yang kecil gitu ya, untuk kapasitas kecil. Ini dia masih memakai kategori atau teknologi DLP. Jadi bedanya adalah nanti ketika dipakai untuk yang teknologi terbaru yang LCD ini, dia secara tampilan atau hasil gambarnya itu lebih bagus gitu ya, sangat jauh ketika dibandingkan dengan yang teknologi DLP ini. Jadi cek pertama itu adalah apakah proyektor itu memakai teknologi LCD lampunya atau dia masih pakai DLP. Kalau yang LCD itu secara sederhana dia tayangannya bagus dan resolusinya dia mampu untuk semakin besar gitu ya. Jadi mungkin dipakai untuk home theater di rumah gitu ya, atau mungkin proyektor dengan maksimal untuk nembak layar 2x3 meter ini pakai yang ini. Tapi kalau hanya untuk presentasi di kantor gitu ya, ruang rapat kecil, atau mungkin hanya untuk ya kebutuhan standar lah, nobar dan lain sebagainya, itu cukup pakai yang DLP ini udah berani, udah bisa. Nah, itu yang pertama, diperhatikan itu dulu. Baik, langsung saja yang kedua, bagaimana selanjutnya ketika sudah ketemu, atau mungkin kita bisa COD gitu ya. Kalau sekarang beli online itu banyak di sana, bisa nanti ketemu dulu gitu ya, jangan langsung diambil karena nanti itu sangat risikonya sangat besar gitu ya. Ketika ternyata barangnya nggak bagus, maka kita nanti malah rugi gitu ya, mau pakai tapi ternyata belum dipakai malah sudah rusak. Atau mungkin bisa beli di toko, terserah gitu ya. Yang penting sebelum dibeli itu cek dulu gitu ya kondisi
LCD-nya seperti apa. Tips yang pertama itu adalah silahkan dilihat gitu ya. Silahkan dilihat untuk kondisi fisiknya dulu, jadi dicek dulu kondisi fisiknya. Jadi LCD itu kalau dia itu masih bagus, maka dia juga akan tergambar di kondisi fisik proyektornya seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan kondisinya masih bagus, berarti pertama fisiknya ini dia tidak akan banyak jadi masih 80% gitu ya, masih seperti baru gitu ya, tidak ada retaknya, tidak ada lecet-lecetnya, kemudian tidak ada noda yang yang nempel di situ. Itu mengindikasikan atau jadi salah satu gambaran bahwa proyektor itu walaupun dia itu sudah dipakai, tapi dia kualitasnya masih bagus gitu ya. Jadi mungkin intensitas pakainya tidak terlalu banyak dan belum pernah jatuh, belum pernah kena tumpahan air dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita lihat di fisiknya ini. Kalau dilihat masih 80% gitu ya, masih mulus, berarti ini masih bagus gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah lihatlah di di bautnya ini yang untuk bongkar LCD. Itu di situ pasti ada stiker yang tertempel. Jadi ini segel si penjual tokonya gitu ya. Ketika kita beli barang baru, itu pasti mereka ngasih tempelan segel di salah satu bautnya. Jadi ini untuk memberikan catatan kapan dia belinya. Jadi tahun berapa, bulan apa, itu biasanya di sini udah ada. Jadi tahun nanti di segelnya ini akan dicoret gitu ya. Jadi tahun berapa, kemudian bulan berapa, dan ini masih tertempel dengan bagus gitu ya. Jadi tidak terkelupas. Jadi kalau sudah terkelupas itu berarti bisa sobek alami, tapi biasanya dia udah dibongkar gitu ya. Kalau udah dibongkar itu ya mungkin udah ada spare part yang dia diganti gitu ya, karena rusak dan akhirnya dia harus diservis gitu ya. Jadi kalau kami itu kalau misalkan harus beli second itu, maka kita tidak mau tawar-menawar dengan ini. Walaupun dia masih bagus, tapi kalau segelnya udah terbuka, kita nggak akan ambil gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa menerapkan untuk kehati-hatian gitu ya. Nah, kemudian setelah itu lihat juga ini setiap proyektor itu dia punya stiker pabriknya. Jadi ini spesifikasi proyektornya ditulis di sini gitu ya. Jadi mereknya apa, Benki, kemudian speknya apa gitu ya. Di sini ada made in China gitu ya, ini diproduksi oleh China, dan di sini ada tahun dan bulannya. Jadi April 2015. Nah, di sini sudah jelas. Jadi kalau ini adalah menandakan si pembeli pertama itu kapan belinya, tapi kalau di sini ini adalah kapan produksi, tahun berapa produksi proyektor itu. Nah, itu ya tadi yang dicek kondisi fisiknya masih 80%, segelnya masih ada, tahun produksinya juga tertempel. Kalau dia sudah lama sekali gitu ya, jadi mungkin sudah 10 tahun, ya itu berarti dia sudah nggak layak untuk dibeli gitu ya, karena mungkin nanti ketika kita beli kita sudah dapat kerusakan-kerusakan yang pasti timbul gitu ya. Ya maksimal mungkin 5 tahun lah, itu masih oke lah, ataupun segelnya dia masih utuh gitu ya catatannya. Nah, kemudian yang berikutnya setelah fisiknya dicek oke semua, kemudian kita pastikan juga untuk kelengkapan proyektornya ini ada apa aja gitu ya. Jadi kalau beli baru dulu pasti dia ada kelengkapan kabelnya, kemudian ada remote-nya, kemudian ada dus bukunya. Jadi yang box kartonnya itu dia pastikan dulu ada. Nah, ketika kita menanyakan itu, kalau pada umumnya yang standar itu pasti dia punya kabel powernya gitu ya, kabel power, kemudian kabel input dari laptop ke proyektor ini, VGA.
Minimal kalau second biasanya 2 itu harus ada gitu ya. Kalau nggak ada berarti mungkin dia dapat dari, jadi dipastikan 2 ini harus ada gitu ya. Kemudian lebih bagus lagi kalau dia ada remote-nya masih ada, kemudian karton box-nya juga masih ada, itu berarti dia, si penjual itu adalah pemilik pertama gitu ya. Jadi masih kelengkapan dia masih lengkap. Kemudian yang selanjutnya itu lihat fiturnya, fitur inputnya. Itu LCD itu bisa dipakai untuk kabel jenis apa saja atau sumber apa saja gitu ya. Nah, contohnya yang ini LCD yang punya kami yang keluaran lama gitu ya. Itu dia punya 1, 2, 3, 4, ada 5 sumber yang bisa dipakai di sini. Yang pertama dia punya koneksi pakai kabel VGA. Ini VGA 1, VGA 2. Jadi dia bisa nerima dari sumber input VGA. Kemudian dia juga bisa mengeluarkan sumber yang masuk, jadi yang diterima ke sini dikeluarkan lagi, ini VGA out. Jadi nanti kalau misalkan mau pakai 2 LCD paralel gitu, dia tanpa alat tambahan dia udah bisa. Nah, kemudian ini juga ada yang RCA, ini jenis kabel RCA. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau nobar gitu ya, itu ambil input dari TV yang dia pakai RCA out, itu bisa disambungkan ke sini. Nah, semakin ini lengkap, semakin banyak pilihannya. Kalau yang terbaru itu ada HDMI, ada USB dan lain sebagainya, maka dia akan semakin bagus proyektornya. Nah, ini contoh yang terbaru. Kalau proyektor yang terbaru, dia untuk sumber inputnya itu semakin banyak. Jadi dia selain VGA tadi, dia sudah punya HDMI, kemudian dia juga sudah punya USB, kemudian dia juga bisa untuk WiFi juga. Jadi kalau pakai USB WiFi itu dia sudah bisa, ada support di sini. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah lihat histori jam. Jadi kalau kita beli atau kita punya proyektor, di sini ada fitur itu, setiap proyektor pasti dia punya fitur itu. Jadi dia ada histori lampu gitu ya. Jadi total lampunya itu menyala berapa lama, itu dia tersimpan di proyektor ini. Demikian teman-teman sekalian, sedikit tips bagaimana cara membeli proyektor yang second yang kondisinya masih bagus. Jadi mungkin tips yang biasanya kami lakukan itu berdasarkan pengalaman, bukan pengalaman kami. Jadi kalau di lapangan itu ketika harus membeli barang second itu biasanya kita perhatikan tadi yang saya sampaikan itu. Demikian untuk share informasi yang pernah kami dapatkan. Silahkan apabila teman-teman mau membeli proyektor baru bisa dipakai. Terima kasih sekali. Mohon untuk bisa komen kalau ada pertanyaan, nanti kita akan coba jawab gitu ya. Kemudian untuk informasi lanjut lainnya, kita punya website, kita punya contoh event di IG, sewa LCD Solo. Kemudian kita ada WA juga. Silakan untuk bisa komen atau tanya lebih lanjut ke kami.